guys, teman-teman online, ketemu lagi di channel aku, Mahmud Tome. Hari ini aku mau ngajak kalian hidden gem di salah satu tempat yang ada di Puncak Bogor. Tepatnya ini gampang banget. Kalau misalnya kau udah ada di Wisma Kementerian Hukum dan HAM, itu ada jalan, kalian tinggal masuk. Ini ke jalan kelihatannya sempit ya guys, tapi ini aslinya benar-benar masuk mobil. Aku juga pertamanya nggak percaya gitu, tapi ternyata memang masuk mobil karena banyak rumah-rumah yang punya garasi. Terus nggak lama aku emang ngelihat ada mobil lalu lalang gitu. Ya cuman aku kayak bingung aja nanti kalau misalkan lagi papasan sama mobil yang lain yang berlawanan tuh gimana ya. Mungkin salah satunya harus ngalah dulu kali ya, kayak gitu. Nah, ini ternyata dari sini tuh masih jauh lagi guys. Jadi kalian harus benar-benar punya kendaraan ya kalau kesini. Kalau nggak motor ya mobil. Tapi lebih enak motor sih karena lebih cepet ya. Karena kalau misalkan mobil ini banyak anak kecil, jadi kan harus hati-hati juga. Nah ini kalau misalkan udah nemu kayak masjid gini di Villa Zamzam namanya. Ini udah deket banget sama villanya ya. Nah ini dia villanya. Ini kayaknya dia lagi tahap pembangunan di sebelahnya gitu ya. Jadi kayak nambah kamar gitu. Kita langsung masuk aja ya. Kita langsung check in. Ini lobbynya seperti ini ya, standar ya, cukup nyaman juga. Ini untuk proses check in juga lumayan cepet. Kita hanya cukup tunjukin bukti reservasi dan pembayaran kita aja. Oke, kita mau ke kamar yang bakal ditempatin sama orang tua aku dulu ya. Untuk tipe kamar ini tipe deluxe. Dia untuk rate harga jauh lebih murah dibanding kamar yang aku pesen di lantai 2 ya. Cukup lengkap ya, ada cermin, ada smart TV ya, ini ada kasur king size juga ya. Interiornya cukup lumayan ya untuk villa ini udah modern banget ya. Ada water heaternya juga ya, ada toilet duduk, ada wastafel. Cuman ini nggak ada cermin di kamar mandi aja sih, tapi overall ini lengkap sih, aku suka ya untuk orang tua aku tidurin. Oke nih, kita langsung lihat ke balkonnya aja. Untuk di balkon ini juga pemandangannya masya Allah bagus ya, dia kehijau-hijauan gitu. Biarpun memang masih ada orang yang pemandangan bangunan yang belum jadi, tapi nggak masalah ya. Ini untuk kelengkapan amenitisnya juga ada ya, dari mulai air mineral, kopi, gula, dan cangkir. Oke, ini kita langsung lanjut ke kamar aku dan suami ya, yang ada di lantai 2. Untuk pemandangannya memang tidak terlalu bagus ya kalau dari balkon belakang, karena kita ngelihat rumah-rumah warga. Nah ini pada saat aku masuk, kirain aku sih nggak seluas itu, tapi ternyata luas banget say. Harganya lebih mahal pun menurut aku sini worth it sih ya. Ini storage-nya juga dia besar sih menurut aku, lemarinya ya lebih dari hotel yang sering aku datengin malah sih. Ini tuh banyak banget tuh tempat penyimpanannya, jadi kalian kalau bawa banyak barang kayaknya sih cukup deh ini storage-nya ya. Aku suka sih ini untuk tempat penyimpanan barangnya juga luas ya. Oke, langsung lanjut ke kamar mandi yuk. Nah ini kamar mandinya yang ini lebih luas ya dibanding yang kamar relax yang di bawah. Dia ada cermin di dalam kamar mandinya juga ya, di wastafelnya. Ada toilet duduk dan ada water heaternya juga. Yang penting tuh water heater ya guys. Nah ini penampakan kamarnya ya, ada kursi buat santai di dalam ya. Terus kasurnya juga dia king size ya, cukup luas untuk ditempatin berdua atau bertiga sama anak ya. Nah ini saya pemandangan yang aku cari itu adalah ini dia, juaranya adalah kolam renang pribadi ya. Jadi kita bisa ngelihat kolam renang dari dalam kamar dan itu juara banget sih. Kalian perlu tahu ya, aku tuh susah banget buat dapetin kamar ini. Kalian kalau pesen di Agoda pun kayaknya sih menurut aku harus nunggu lumayan lama ya waiting listnya. Kalaupun kalian dapet itu nggak bisa langsung hari itu saat itu juga, kalian harus dari jauh-jauh hari ya. Nah ini pemandangan dari balkon atas ya, luar biasa, masya Allah, tabarakallah.
Kalau ini lebih ke lembah sih ya, kalau yang di bawah itu kan lebih ke pohon-pohon. Nah karena ini dia jauh lebih tinggi bangunannya, jadi bisa ngelihat keseluruhan ya dari lembahnya, gunungnya ya, pokoknya bagus ya. Nah ini ada kursi santainya, ada kursi buat ngopinya juga. Ini kolam renangnya juga aku tanya ke pihak villanya dibersihin setiap hari ya. Aku sebelum aku check-in tuh aku nanya dulu gitu di WhatsApp untuk kebersihan dari airnya itu, karena kan ini tiap hari tuh penuh terus. Saya mau hari biasa pun tetap ada yang udah pesen gitu. Jadi kalau hari ini aku check out itu tuh udah ada lagi yang kalau besok aku check out udah ada lagi yang ini saya nginep lagi di sini. Nah ini TV-nya juga dia udah smart TV ya, ada Netflix-nya, ada YouTube-nya, pokoknya lengkap ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau sholat juga di sana juga nyediain sejadah ya guys. Oke, ini untuk kelengkapan amenities-nya juga lengkap ya, bahkan jauh lebih lengkap sih, karena mungkin ini villa ya. Biasanya kan kalau villa ada dapur, kalau ini lebih ke kelengkapannya ya, ada gelas, sendok, piring, cangkir, kopi, teh, dan air mineral, ada termos juga. Nah ini pas aku buka lacinya tuh dia ada tambahan lagi gitu ya, dari mulai mangkok, piringnya juga ada lagi, gelasnya juga banyak, bahkan ada toples juga kalau kita mau naro cemilan juga bisa. Terus ini dia juga ada kulkasnya juga bersih ya, dan menyala dengan baik, berfungsi dengan baik. Pokoknya sejauh ini overall aku puas sih. Nah ini aku niatnya rencananya mau berenang di sore hari sama keluarga. Oh iya ini dia ya, tadi aku cari-cari kamar mandi nggak ada, ternyata dia adanya di kasur ya, ada anduk ya, dan ada toiletries ya, ada perlengkapan mandi ya. Untuk kasurnya spraynya juga dingin, lembut ya, pokoknya nggak kalah sama spray hotel ya menurut aku. Dan ini kalau misalnya kalian mau sholat tuh kalian bisa sholat di dekat kursi ini ya, udah ada arah kiblatnya juga. Ini pemandangan yang bisa kalian dapetin dari luar kamar, jadi kamar tuh tampak dari jauh tuh estetik banget ya. Kalian juga bisa bikin video ala-ala biasa ya, buat reel sekalian, buat TikTok kalian di sini. Karena tempatnya menurut aku seestetik itu dan cocok banget buat kalian yang hobi traveling, yang nggak mau keganggu sama orang. Pokoknya buat healing, buat keluarga cocok, buat healing cocok, buat nenangin diri juga cocok sih, karena ini jauh dari jalan raya ya, jadi kalian nggak akan tuh yang namanya ngedengerin suara-suara kendaraan bermotor ataupun roda 4, karena ini jauh banget dari jalan utama ya. Nah di sini untuk udaranya memang tidak sedingin di puncak pasnya ya, karena ini masih di daerah Megamendung gitu. Tapi ini cukup inilah ya cukup untuk menghilangkan suasana gerai yang selalu aku dapetin di rumah ya. Kalau misalnya kalian mau lebih dingin lagi, kalian malamnya bisa untuk jalan-jalan ke puncak pasnya ya, daripada kalian bete misalnya di sini. Tapi menurut aku sih kalaupun kita stay di rumah di villa ini, maksudnya ya nggak bete sih mau kita nggak keluar pun gitu ya. Tapi aku niatnya sih sama keluarga nanti malam memang mau ke daerah puncak ya, tepatnya di Masjid Atau. Nah ini ayah aku dan anak aku dan ibu aku juga lagi main ke kamar aku ya, lagi lihat-lihat, lagi menikmati pemandangan sore. Dan ini cuacanya memang agak mendung ya, aku pikir tuh bakal hujan, tapi alhamdulillah sih nggak hujan ya. Kalaupun hujan juga hanya gerimis-gerimis kecil aja, dan itu sama sekali nggak ngeganggu kita yang ada di villa ini ya. Ini pemandangannya bisa kalian lihat, bener-bener Masya Allah dan tabarakallah banget. Dan akhirnya kita jadi berenang ya di sore hari, karena kita udah tergiur banget sama kolamnya ya. Oke, nah ini dia yang aku bilang tadi, kita akhirnya ngerencanain untuk
pergi ke daerah puncaknya, yaitu di Masjid At-Taun. Jadi sekalian sholat maghrib di sana. Nah ini sekitar jam 5-an gitu, makanya udah agak gelap ya, cuacanya udah mulai mau malam. Sengaja kita berangkat jam segini biar bisa sholat maghrib di Masjid At-Taunnya ya. Yuk ikutin terus keseruan aku dan keluarga aku di Villa View Puncak Bogor. Oke, alhamdulillah kita udah sampai dan ini pas banget pas kita sampai itu pas azan ya kalau nggak salah. Jadi kita bisa langsung siap-siap untuk sholat maghrib. Ya ini banyak pedagang ya. Kalau kalian suka jajan, kalian bisa jajan di sini. Aku juga beli arbe ya, kalau nggak salah aku beli strawberry juga ya. Untuk harganya nggak terlalu mahal dan tapi nggak terlalu murah juga, standar lah ya. Nah, ini seperti biasa kalau kalian udah pernah ke At-Taun pasti harus dititipin dulu sendalnya ya, alas sepatunya, karena memang di sini benar-benar tidak boleh memakai alas apapun ya. Jadi batas susinya itu di tangga yang tadi ya. Nah ini karena cuacanya udah mulai dingin ya, jadi kita benar-benar safety ya, maksudnya kayak pakai jaket karena lumayan ya, nggak seperti yang di villa. Kalau di villa nggak terlalu dingin, kalau di sini karena dia ada di puncak pasnya dan udah malam juga, jadi kita pakai jaket yang benar-benar bisa menghangatkan tubuh ya. Ini masjidnya seperti biasa ya, padahal ini tuh hari Jumat tapi enggak ini hari Sabtu malam minggu ya, malam minggu aku lupa. Dan pasti rame ya, tapi memang At-Taun itu nggak pernah sepi sih kalau kata aku, kecuali kalau hari biasa sih ya. Kalau hari biasa pasti agak sepi, kalau hari libur kayak gini pasti rame terus. Nah ini tempat makan yang biasa aku makan ya kalau lagi ke At-Taun di Alam Sunda. Dan kalian jangan takut ini mahal ya, kalau misalnya kalian belum pernah dan takut ini tuh harganya gimana dibanting atau gimana, itu sama sekali enggak ya. Ini harganya tuh bener-bener worth it banget, murah ya, padahal ini di area wisata, tapi menurut aku ini murah sih ya. Pokoknya kalian harus cobain makan di sini kalau kalian lagi ke At-Taun ya. Ini kita cari meja dulu ya guys, kita tuh lagi nyarinya yang lesehan. Cuman ini aku agak kurang ini sih, karena kan kita nggak pakai alas ya, tapi kan kondisi di resto ini memang si lantainya ini pasti kan namanya tempat makan pasti agak berminyak gitu, jadi kan harus hati-hati banget jalan di restonya ya, karena enggak seperti di masjid. Kalau di sini tuh banyak mungkin minyak atau apapun itu yang jatuh ke lantai ya, jadi harus benar-benar pelan-pelan jalannya ya. Di sini juga kalian bisa bebas milih mau makan apa, kalian tinggal ambil dan nanti akan diolah sama mas-masnya ini ya. Kalau yang udah pernah atau yang udah sering makan ke Alam Sunda sih pasti udah tahu ya. Nah ini mejanya, akhirnya kita dapat juga meja lesehannya. Kita pilihnya yang di pojok aja. Tapi ini aku tadinya mikir nggak muat ya untuk berlima gitu ya, tapi ternyata muat sih, dimuat-muatin aja ya. Ini sambalnya juga dia udah disediain di apa sih ini namanya, di ulekannya, jadi kalian tinggal ambil aja sepuasnya, kalian bisa makan. Untuk lalapannya juga sepuasnya sih ya, jadi selama emang masih ada di wadahnya kalian bisa makan itu semua. Tapi ternyata emang nggak habis ya lalapannya juga, jadi banyak sih.
Dan ini tuh ya, aku tuh makan di sini dengan porsi segini ya, dengan lauk-lauk standar gitu ya, kayak ayam, cumi, kayak gitu-gitu. Nggak sampai 300.000, dan menurut aku ini worth it banget buat kalian cobain ya, karena ini murah ya, menurut aku murah untuk di daerah puncak, yang dimana pasti orang banyak berpikir harganya tuh pasti ditembak atau mahal gitu ya, tapi nggak semua ya. Jadi kalian bisa kalau kalian ragu, kalian bisa nanya dulu harganya berapa. Tapi kalau kalian tipe-tipe yang gengsi buat nanya ya, kalian bisa search di Google juga bisa ya. Jadi nggak perlu tanya ke tempat makannya, kalian bisa langsung search aja di Google. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Kita mau menikmati, kita mau ngisi dulu perut kita yang lagi lapar ya teman-teman. Oke, ikutin terus video aku hari ini. Oke teman-teman, setelah kita kenyang makan di alam Sunda, sekarang kita mau lanjut keliling Masjid At-Tauniyah nih sebelum Isya. Jadi kita ngabisin waktu untuk keliling di sini karena kita niatnya sih mau Isya di villa ya. Jadi sebelum Isya kita keliling-keliling dulu. Habis makan, habis sholat ya, habis makan terus kita keliling-keliling. Dan aku pikir ini cuacanya akan dingin banget karena kan ini hujan ya, habis gerimis gitu. Dan ini pun sebenarnya masih agak gerimis ya Beb ya, masih agak rintik-rintik hujan tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kayak cuman basah-basah dikit aja. Tapi kita tetap nekat buat keliling ya, karena kan jarang juga kita kesini, jadi kita manfaatin dengan sangat baik waktu-waktu kita selama di puncak ini ya. Oke teman-teman, ini aku nyobain strawberry sama arbe yang aku beli di bawah tadi sebelum naik ke atas ya. Ya nggak terlalu manis sih seperti strawberry Bandung, tapi ya lumayan lah ya, karena aku emang suka strawberry. Jadi aku tetap beli, biarpun aku tahu rasanya mungkin akan agak asam gitu dan nggak terlalu manis, tapi nggak apa-apa, namanya juga strawberry ya. Cuman sih yang paling enak sih menurut aku ya tetap strawberry Bandung sih, yang di Lembang itu tuh emang manis banget ya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa manis gitu, tapi manis gitu. Nah ini sebelum kita pulang ya, kita udah puas main ya, lihat pemandangan, ngelilingin masjid. Nah sekarang kita mau makan es sekotang dulu ya, biar dapet gitu ya, kita dinginnya tuh di puncak itu berasa ya. Jadi kita makan sekotang dulu. Ini suami aku suka banget ya, sebenarnya nggak harus di puncak pun dia emang suka makan sekoteng sih. Jadi emang pas ya lagi dingin-dingin gini makan sekoteng.
Nah ini kita udah sampai di villanya lagi dan ternyata kita masih belum ngantuk ya, karena apa namanya, udara di sini cukup nyaman untuk kita apa namanya, menikmati gitu. Jadi kita keluar di balkon, jadi kita lihat-lihat di balkon, lihat pemandangan. Dan ternyata ini kalau malam juga nggak kalah bagus ya pemandangannya, pemandangan kolam renangnya, pemandangan kalau kita lihat kamar dari luar, dan pemandangan yang ada di luar ya, ini nggak serem gitu ya, maksudnya nggak, aku pikir tuh apa namanya, aku pikir tuh bakal gelap gulita gitu ya si balkonnya tuh ya, tapi ternyata enggak sama sekali. Jadi bener-bener enak banget buat kalian pakai ngopi-ngopi nyantai atau sambil lihat pemandangan di lembahnya juga bisa ya. Dan ini penerangannya juga menurut aku cukup terang, bahkan sangat terang sih, soalnya lampunya lumayan besar ya wattnya, jadi enak sih untuk apa namanya, untuk kalian nikmati gitu ya si pemandangan malam ini. Jadi pokoknya aku susah ngantuk sih di sini biarpun udaranya dingin, tapi seperti yang aku bilang ini tuh nggak sedingin di Ataun tadi ya, jadi masih bisa kita beraktivitas. Jadi kalau misalkan dingin banget kan biasanya kita pengennya langsung tidur selimutan, tapi ini tuh enggak ya, jadi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, cuman udaranya memang nggak panas dan nggak terlalu dingin juga ya, jadi kayak ya adem aja gitu. Jujur li sih aku ngerasa bersyukur banget, pokoknya aku alhamdulillah banget, karena ini salah satu impian yang aku impikan dari zaman dulu ya, karena aku pengen banget ngajakin keluarga aku untuk jalan-jalan, untuk healing, untuk liburan bareng, karena ini mungkin nggak bisa dirasain sama semua orang. Jadi aku ngerasa kayak beruntung masih bisa ngajakin orang tua aku seneng-seneng ya, biarpun hanya sekedar nginep di villa, tapi itu udah bener-bener bikin aku terharu dan seneng banget. Halo, selamat pagi. Ini udah pagi dan suami aku udah nongki-nongki aja nih di balkon. Ini tuh masih belum sunrise ya, jadi mataharinya itu masih ngumpet. Jadi momen-momen ini tuh momen-momen yang bener-bener aku tunggu-tunggu banget. Sengaja aku nginep di sini biar bisa lihat sunrise ya guys. Karena ini tepat banget, balkon ini menghadap ke matahari terbit gitu. Jadi bener-bener Masya Allah banget. Nah ini udah sunrise-nya udah mulai kelihatan ya. Pokoknya kalian kalau kesini jangan sampai kalian lewatin sunrise ini. Jadi kalian harus bangun tuh pagi-pagi sebelum matahari terbit, jadi kalian bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk ngopi-ngopi santai ataupun menikmati pemandangan bersama keluarga ataupun bersama pasangan kalian. Ini cocok banget untuk kalian pakai untuk sekedar romantis-romantisan atau bikin video yang estetik. Pokoknya ini benar-benar memanjakan aku banget di sini, karena nggak setiap hari aku bisa dapetin pemandangan matahari terbit seperti ini ya. Jadi benar-benar aku happy banget, suami aku juga menikmati banget ya, biarpun kita bentar lagi mau check out, tapi kita benar-benar pulang dengan hati yang sangat puas dan sangat bahagia banget ya. Pokoknya kalian yang pengen nyari ketenangan, yang mau healing, kalian boleh cus langsung ke Villa View aja ya, karena ini tempatnya dijamin hidden gem banget buat kalian yang suka liburan. Nah ini ayah aku sama anak aku tuh udah senam-senam pagi-pagi, dan kita manfaatin waktu yang sebelum check out gitu ya untuk berenang-berenang dulu, kan ini masih pagi, mataharinya juga masih bagus.
Nah ini sebenarnya kita udah sarapan ya, jadi kita nggak sempat video sarapan. Jadi untuk sarapan kita beli di luar sengaja karena emang di sini tidak menyediakan, nggak ada include breakfastnya ya. Jadi untuk makan semua itu kita mandiri ya. Nah pokoknya kalian puas-puasin aja tuh berenang di sini sebelum kalian check out, karena ini udah mau ada yang ngisi lagi, otomatis si kolamnya juga bakal dikuras. Ini anak aku dia nggak pernah mau turun ya, nggak tahu kenapa, padahal tuh main air tuh seru banget. Dan ini tuh sebenarnya dangkal ya, jadi nggak dalam sama sekali guys, jadi cocok banget buat kalian yang bawa anak-anak, jadi safety gitu ya. Oke, ini aku mau berenang dulu sebentar sama anak aku, sama keluarga aku. Ini ayah aku sebenarnya sama ibu aku udah selesai ya berenangnya, baru aku yang nyebur. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Gimana, kalian suka nggak? Kalau kalian suka dan tertarik nginep di sini, kalian boleh langsung cek aja di Agoda Villa View ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat harga yang ada di situ. Kalian juga bisa pesan, cuman mungkin agak susah ya kalau kalian mau dapat private pool ini. Kalau kalian mau dapat kontak personnya juga, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di video ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum.